Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk rekan-rekan sahabat Panaya Center yang sudah hadir pada live Instagram kita pada siang hari ini. Persembahan dari Rumah Sakit Khusus Mata Panaya Center. Nah, kembali lagi seperti biasa bersama saya Karani Sirotami dalam talk show yang berjudul Bayangan Terbang di Mata Bisa Bikin Buta dan Waspada Gejala Ablasio Retina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan dokter spesialis mata kita yang sudah bergabung, Dr. Weni Health Spesialis Mata Konsultan. Nah, beliau merupakan konsultan subspesialis retina di Rumah Sakit Khusus Mata Panaya Center kita pada hari ini. Bu dokter ini tidak hanya sebagai subspesialis vitreoretina, salah satu dokter yang paling cantik dan fashionable di rumah sakit kita. Dan ya Bu ya, dan selain sebagai seorang dokter subspesialis retina, kita sebelum ini Ani mau share dulu nih sama teman-teman dulu Bu, sebelum kita bergabung di sharing Instagram. Mungkin sedikit brainstorming juga buat teman-teman semua. Nah, pada beberapa kondisi, kadang-kadang nih ada sahabat-sahabat Panaya Center yang mengeluh biasanya melihat bayangan cacing atau misalnya kayak bayangan-bayangan tidak beraturan pada mata nih Bu. Nah, sebenarnya itu apa sih teman-teman? Nah, kondisi tersebut biasanya muncul saat berkedip atau misalnya pada saat melihat objek berwarna cerah seperti tembok putih. Nah, secara medis itu ada nih istilahnya nih teman-teman. Nah, ablasio retina juga kan di judul kita ada istilah ablasio retina. Terus ada bayangan terbang di mata. Nah, mungkin sedikit sharing tentang istilah ablasio retina itu. Nah, mungkin sedikit informasi buat teman-teman bahwa ablasio retina adalah suatu gangguan nih pada mata yang terjadi ketika retina atau lapisan jaringan di belakang mata kita yang memproses cahaya itu terlepas dari jaringan yang ada di sekitarnya. Nah, ini merupakan salah satu gangguan mata nih yang terjadi gitu. Nah, lepasnya retina ini mungkin tidak menimbulkan rasa sakit di beberapa orang dan bisa terjadi tanpa ada peringatan sama sekali. Nah, termasuk gejalanya dengan melihat adanya benang-benang hitam atau bayangan-bayangan hitam pada mata. Mungkin teman-teman nih udah bingung, oh iya saya sering tuh melihat kayak bayangan-bayangan pada mata, cacing-cacing pada mata, itu apa sih? Nah, biar nggak bingung lagi, kita sudah bergabung bersama dokter kita yang cantik ini, Dokter Vinda. Assalamualaikum dokter, selamat siang dokter. Waalaikumsalam, siang Rani. Ya, apa kabar Dokter Vinda? Baik. Baik. Hujan ya Rani ya? Terima kasih. Ya, sekarang lagi hujan nih teman-teman di Padang nih. Nah, terima kasih dokter sudah mau waktu untuk join bersama live Instagram kita di tengah kesibukan nih teman-teman untuk sharing dan penanganannya. Mungkin dokter kita langsung aja nih dokter. Tadi udah jelaskan sedikit informasi ke teman-teman terkait bayangan-bayangan hitam itu. Nah, kira-kira bayangan hitam itu sebenarnya apa sih dokter? Silahkan dokter. Ya, oke. Mungkin ya kita perlu jelaskan dulu. Jadi kita melihat sesuatu image atau bayangan di dalam mata kita, di posisinya bahwa cairan di dalam bola mata itu yang namanya vitreous, nah itu yang bayangan-bayangan hitam itu biasanya berada di vitreous. Jadi cairan di dalam bola mata atau intraokular namanya. Nah, itu vitreous itu dalam kondisi normal, harusnya dia bening, tidak ada gangguan, tidak ada kita melirik ke kiri atau ke kanan, atas, bawah, tidak ada gangguan, itu bening sama sekali, bersih. Nah, itu dalam kondisi-kondisi normal. Dalam kondisi terjadi sesuatu bahwa seseorang melihat adanya kayak melihat ada bayangan yang terbang-terbang, kalau kita gerakkan ke kanan dia ikut, ke kiri dia ikut. Nah, itu tuh yang harus kita waspadai bahwa terjadi sesuatu proses di dalam cairan vitreous atau intraokular kita. Nah. Oh, apa karena bentuknya itu berubah-ubah gitu dokter? Kadang seperti cacing, beraturan. Sebenarnya memang
cairannya itu atau memang ada yang masuk dokter ke dalam mata? Kadang pasien ada yang bilang, ada nggak cacing yang masuk, Bu? Gitu. Silakan dokter. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam fisiologisnya cairan atau vitreous bola mata kita, cairan intraokular itu dia dari kita kecil, bayi sampai kita dewasa dan berusia lebih lanjut itu mengalami progresivitas dengan perubahan-perubahan komposisinya. Jadi normalnya dalam keadaan kita bayi atau kecil tuh lebih gel, lebih kental banget. Nah, kalau makin dewasa dan berusia lebih lanjut, dia kekentalannya akan berubah lebih liquefaction, lebih encer. Nah, pada kondisi-kondisi perubahan komposisi itu dalam kondisi begitu ada yang disebut dia mengalami degenerasi faktor-faktor usia. Nah, kalau dia dalam kondisi normal dia cuma ada satu bayangan, artinya mungkin itu fisiologis, artinya tidak mungkin berbahaya. Yang kita takutkan malah kalau dia bertambah banyak di kondisi kok tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah banyak. Nah, itu yang harus kita konsulkan ke dokter mata, khususnya ke vitreoretina ya, dokter vitreoretina, apakah ini dia akan menimbulkan gangguan misalnya yang dokter yang disebutkan tadi, yang Rani sebutkan tadi, bahwa akan terjadinya gangguan ablasio retina. Nah, kondisi ini juga beresiko juga pada pasien-pasien dengan kacamata minus, terutama minus-minus sedang, minus tinggi, karena kalau kita lihat pada seseorang dengan minus tinggi, aksialengnya atau bola matanya dari depan ke belakang tuh lebih mengalami stretching, lebih panjang ya, lebih panjang. Nah, itu tuh beresiko terjadinya pemanjangan bola mata sehingga cairan di dalam bola mata atau cairan vitreous itu akan mengalami sineresis atau pengenceran. Nah, itu juga beresiko terjadinya yang dikatakan tadi, ada bagian-bagian yang kayak seperti lalat-lalat terbang lah, pasien umumnya mengeluhkan, atau seperti ada cacing-cacing lah, bentuknya aja yang berupa, kadang-kadang dia bentuk ring cincin yang kadang-kadang membuka dia, atau seperti lebih banyak lagi berserak-serakan debu. Jadi ada istilahnya dust, kayak debu yang terbang di dalam bola mata. Nah, yang beresiko banget untuk kebutaan atau ablasio retina itu makin lama dia tambah banyak. Tambah banyak. Nah, hari ke hari dia tambah banyak. Nah, itu terjadi karena bagian dari retina yang mengalami penipisan, sehingga ada di retina itu lapisan pigmen retina itu yang berserakan keluar, yang sampai masuk ke dalam cairan vitreous. Nah, yang beresiko itu akan terjadinya robekan atau lepasnya retina atau saraf mata kita. Nah, itu yang sangat-sangat mengganggu, dan itu beresiko terjadinya ablasio retina yang ujung-ujungnya adalah kebutaan pada mata. Jadi bukan masuk dari sesuatu yang masuk ke dalam mata, yang itu bukan. Oh, berarti cairan yang di dalam mata yang menyebabkan seperti cacing-cacing itu berarti ya, Bu? Ya. Tadi kan dokter bilang tuh kalau kacamata, berarti kalau orang-orang yang punya kacamata itu ada kemungkinan juga ya dokter nanti bisa lepas retinanya berarti ya dokter? Iya. Khususnya dengan kacamata dengan minus ya, dengan seseorang dengan kelainan refraksi kacamata dengan minus sedang, minus tinggi, di atas 6 kayak gitu, terus terjadinya pemanjangan bola mata yang tidak sesuai dengan normal, dan tarikan pada retina yang lebih banyak, sehingga retinanya mengalami penipisan, dan penipisan itu yang punya tendensi untuk terjadinya robekan. Kalau sudah robek, artinya pigmen-pigmen di retina itu akan berserakan. Nah, itu yang seseorang melihat seperti floaters ya, banyak yang terbang-terbang, makin lama makin banyak. Nah, kalau udah robek dia terjadilah ablasio retina, masuknya cairan vitreous itu ke dalam
celah robekan dan mengangkat lapisan retina dari lapisan yang di bawahnya. Gitu dokter. Nah dokter, dari sekian banyak misalnya nih salah satu kayak kacamata misalnya atau mungkin yang menyebabkan retina itu bisa lepas atau terbentuknya bayangan hitam itu dokter, ada nggak dokter misal kalau misalnya kita jatuh atau misalnya terkena sesuatu, ada nggak dokter kemungkinan bisa lepas atau ada penyakit tertentu yang membawa pengaruh sehingga retina itu terlepas dokter? Silakan. Iya, banyak faktor lain ya Rani ya. Kita tahu bahwa trauma paling sering juga mengakibatkan benturan pada posisi kepala, mekanisme trauma ya, benturan kepala yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada retina, terutama robeknya pada retina. Nah, kita tahu di Padang Eye Center juga termasuk banyak rujukan ya dari tempat daerah-daerah lain bahwa kasus-kasus retinanya cukup tinggi banget, dan itu salah satunya banyak dari trauma karena selain miopia ya trauma. Nah itu karena ini mekanisme benturan atau traumanya yang menyebabkan retinanya terlepas, jadi terjadi robekan pada retina dan cairan vitreusnya masuk ke dalam sela-sela lapisan itu. Kemudian apalagi bisa juga karena diabetes. Nah, diabetes juga termasuk dalam salah satu yang bisa menyebabkan ablasio retina karena tarikan dari cairan fibrovaskular namanya, jadi vitreous itu membuat tarikan ke retinanya dan mengangkat retinanya sehingga terjadi robekan sehingga lepaslah retina dari lapisan di bawahnya. Kemudian juga bisa selain itu juga pasien-pasien dengan post operasi yang mengalami inflamasi atau peradangan-peradangan, misalnya kan sering pasien datang dengan mata merah berulang seperti itu dengan cairan di dalam bola matanya juga kekerukan ke retinanya yang menyebabkan lapisan retinanya akan robek dan terangkat. Nah itu teman-teman ternyata banyak ya penyebab yang menyebabkan retina itu bisa lepas atau mungkin penyebab terjadinya bayangan-bayangan hitam itu sendiri. Nah dokter, kalau misalnya nih teman-teman atau sahabat-sahabat pada Eye Center semua biasanya misalnya udah sering ada hilang timbul, nggak selalu bahkan belum mengganggu dokter. Ada nggak dokter penanganan mandiri atau yang bisa dilakukan di rumah untuk mengurangi frekuensi terjadinya itu dokter, atau harus langsung dibawa ke rumah sakit dokter? Ya, sebenarnya kalau kita punya keluhan dengan adanya floaters, apalagi yang dia makin lama makin banyak. Nah itu tuh harus ya, makin lama dia makin banyak, tambah banyak. Cepat memeriksakan diri ke dokter vitreoretinanya. Cuman kalau dia menetap, misalnya mungkin ya ada satu, tapi dia begitu saja. Kemudian kalau kita gerakkan ya ikut, tapi kadang-kadang hilang. Kan ada juga yang begitu ya keluhannya ya, Rani ya. Ada hilang timbul, kadang ada nampak, kadang enggak. Cuman bayangan cuma secara ini aman ya, mungkin tidak apa-apa diobservasi saja, atau sebenarnya dia akan, kalau dia bisa diobati saja sih tidak bisa, karena dia suatu proses ya, penyempurnaan cairan vitreus. Kadang-kadang dia lebih terjadi pengenceran dan degenerasi, faktor usia juga bisa. Jadi itu proses saja. Kalau yang beresiko ya itu tadi lebih banyak, kemudian lebih hebat progres dia, itu yang lebih beresiko, terutama kepada orang yang post trauma atau orang-orang dengan miopia. Itu harus benar-benar dilakukan pemeriksaan, jangan sampai diabaikan karena dokter akan mengevaluasi retinanya secara menyeluruh harusnya ya. Oh gitu. Berarti kan kalau udah terlalu banyak, jadi baiknya memang harus dibawa ya dokter ke yang lebih ahli gitu, ke dokter mata. Nah
Kalau seandainya ini setelah sharing yang cukup panjang nih dokter, kalau seandainya sahabat Pandangan Center belum merasakan dokter, ada nggak dokter cara untuk menghindari pencegahan apa yang bisa dilakukan supaya bayangan-bayangan hitam, hitam itu tidak timbul gitu? Apa aja dokter? Ada nggak dokter yang harus dilakukan? Silakan. Eh, tadi sebenarnya udah itu juga ya dijelaskan bahwa dia itu suatu proses. Kadang-kadang dia bisa sampai dia prosesnya aman, maksudnya terjadi degenerasinya sempurna, kadang-kadang dia hilang. Atau kalau dia lebih ke perifer, artinya retina kita, bola mata kita bulat begini, kalau dia di samping ini dia kan tidak akan terlihat yang beresik, bukan apa yang terlihat image bayangan kalau dia di depan mata, di tengah-tengah di cairan dalam bola mata itu kan selalu kita akan melihat bayangan itu, oh itu ada, oh itu ada cacingnya, atau ada seperti yang terbang-terbang kayak gitu. Nah, kita bisa melakukan evaluasi juga terhadap banyak ya faktor, misalnya faktor ini juga ada eh, diabetesnya terkontrol atau tidak, kalau faktor etiologinya banyak ya. Kemudian kolesterol, karena kolesterol juga mempunyai ada pigmen-pigmennya juga di cairan di dalam bola mata. Kita bisa cek itu secara rutin. Kalau dia dengan regulasi dari lipidnya, kolesterolnya stabil, gula darahnya stabil, mungkin dia bisa hilang atau bisa berkurang. Tapi yang namanya yang tambah banyak karena faktor degenerasi atau penipisan dari retina itu tuh tidak bisa hilang, dia akan bertambah banyak karena makin lama pigmen retinanya makin banyak yang lepas. Nah, itu yang paling beresiko, yang harus selalu diwaspadai. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau seandainya ada yang punya faktor risiko nih, ada yang punya gejala diabetes atau mungkin kacamatanya ukurannya 6 lebih ya dokter ya, ada yang lebih beresiko untuk lepasnya retina, itu harus betul-betul dijaga. Apalagi misalnya ada risiko kena jatuh dan mulai melihat bayangan-bayangan hitam itu jauh lebih banyak. Nah, itu segera diperiksakan ke rumah sakit, diperiksakan ke rumah sakit Pandangan Center. Nah, biar bisa dilihat langsung oleh spesialisnya. Nah, Ibu, terima kasih banyak untuk informasi yang udah sebanyak itu Ibu berikan. Nah, kalau gini dokter, sedikit terakhir, kalau seandainya sudah ada yang didiagnosa dengan ablasio retina nih dokter, kalau keluarga yang bisa kita lakukan apa ya dokter di rumah yang harus dihati-hatikan setelah operasi, misalnya ada nggak yang harus dijaga, misalnya nggak boleh ini, nggak boleh melakukan gerakan tertentu, misalnya nggak boleh nunduk gitu-gitu, ada nggak dokter? Jadi kalau setelah kita melakukan operasi ablasio retina, artinya kita sudah menempatkan retina di posisinya lagi, ya kita udah lakukan laser supaya retinanya kembali menempel atau attach ya namanya. Nah, itu harus dijaga karena kita melakukan laser, waktu dari laser itu menjadi dia koagulasi, artinya menjadi sikatrik untuk supaya bisa mempertahankan dia tidak robek lagi, itu sekitar 30 sampai 40 hari, jadi bisa sebulan, 1,5 bulan, sampai benar-benar fix, wah udah terbentuk laser, scar lasernya, artinya udah terbentuk jaringan parut di retinanya yang bisa menempelkan retinanya kembali. Nah, menjelang itu yang masa-masa riskannya, resiko tingginya untuk terjadinya redetach, artinya bisa lepas lagi. Nah, apa aja yang kita harus di rumah harus lakukan? Karena kita ablasio itu biasanya kan cairan vitreous itu kan diganti dengan substitute-nya, artinya ada sesuatu pengganti cairan vitreous, bisa gas, bisa silikon oil yang aman untuk mata. Nah, kalau dia gas, artinya selama gas masih ada di dalam bola mata, pasien akan diedukasi bahwa dia tidak boleh ya, tidak boleh penerbangan, karena yang namanya sifat gas kalau di ketinggian, di penerbangan misal ketinggian, dia akan ekspansi, jadi akan mengembang.
2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, itu tidak boleh sama sekali dalam penerbangan. Jadi dokter akan mengedukasi pasien sesudah dilakukan surgery-nya, operasinya, apakah ini pakai gas atau pakai silikon oil. Nah, kalau pakai gas ya itu tadi tidak boleh dalam penerbangan karena kalau ketinggian gas itu akan mengembang. Berbeda dengan silikon oil dia ya dia tidak punya efek ekspansi atau mengembang begitu, dia mengisi ruang. Jadi dia tidak apa-apa sih dalam penerbangan, cuman dia harus evaluasi juga karena di silikon oil dan pemakaian tamponade untuk pengganti cairan vitreous setelah operasi ablasi retina harus evaluasi tekanan intraokulernya apakah tinggi atau tidak, kemudian tanda-tanda infeksinya, kemudian ya itu pasien harus kayak higienisnya harus dibersihkan matanya rajin, ganti perbannya karena kita membuka luka. Kemudian posisi-posisi yang misalnya seperti misalnya kayak naik motor yang jalannya berlobang-lobang mungkin dihindari karena kita baru menempelkan retina lagi nih, kayak di laser lagi nih, kan lasernya belum terlalu jadi banget. Nah, itu perlu diamankan ya, dihindari. Kemudian mungkin ada kegiatan yang beresiko tekanan intraokulernya dan tinggi, misalnya batuk yang terlalu kencang, kan pandemi ini kan banyak batuk-batuk ini, mungkin agak ditahan-tahan, atau bersin yang terlalu hebat, agak ditahan-tahan supaya lebih mengamankan retina yang baru saja kita laser. Ini tuh yang harus diapakan. Kayak fitness setelah operasi vitrektomi, fitness angkat berat ya jangan dulu, tunggu diaman dulu baru. Demi badan proporsional sementara ditahan dulu teman-teman. Ditahan dulu. Iya. Oke. Ditahan dulu. Nah, dokter, terima kasih banyak dokter sudah memberikan banyak sekali informasi untuk sahabat Pandangan Center semua. Nah, mungkin sedikit informasi nih dari kami untuk pendaftaran hari H kunjungan dapat melalui nomor WhatsApp di 0811 661987 dan pada H-1 kunjungan dapat melalui booking antrian di website antrian kami yaitu ketik antrian.padahacenter.com dan nomor layanan PIC rumah sakit pada nomor 0811 6681 200. Nah, sebelum kami menyudahi acara, kami ucapkan terima kasih kepada Allah SWT dan Rumah Sakit Pusmata Padang Center, kepada Dr. Vinda, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan waktu tim penyelenggara dan followers serta masyarakat yang senantiasa mengikuti pembahasan melalui live Instagram ini. Akhir kata, selamat sore, terima kasih Ibu, selamat sehat, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.